Pemirsa, ada kembali di Apkasi Talk bersama dengan saya Celia Alexandra dan kita kembali ke perbincangan kita pemirsa. Bersama dengan hari ini saya sudah ditemani dengan Bapak Helmi Muhansa dari BPDPKS atau Badan Pengelola dan Dana dan Perkebunan Kelapa Sawit. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, boleh dijelaskan, Bapak kan melihat saat ini Apkasi dan beragam juga expo yang dilakukan di sini. Dari beragam daerah dikumpulkan menjadi satu di JCC Senayan. Ini Anda melihatnya seperti apa Pak? Jadi memang kegiatan ini sangat menarik sekali. Kalau dari kami di BPDPKS, ini sebenarnya kegiatan yang kedua nih. Sebelumnya kami kemarin di Trenggalek ada namanya program Women Program gitu. Nah kita juga mensosialisasikan kegiatan kita di Trenggalek dengan ibu-ibu Dekranasda, ibu-ibu PKK dari kabupaten-kabupaten se-Indonesia. Dan ini kali kedua kita datang ke kegiatan Apkasi di JCC ini. Oke, tapi peran dari BPDPKS apa sebenarnya Pak di Expo kali ini? Jadi di Expo kali ini BPDPKS berperan untuk bagaimana kita mempromosikan kebaikan-kebaikan sawit. Jadi masyarakat umum supaya tahu bahwa banyak loh manfaat sawit di dalam kehidupan kita. Termasuk bagi kami juga ini dalam rangka untuk mempercepat kita punya program namanya Peremajaan Sawit Rakyat. Nah, salah satunya kuncinya itu adalah di dinas kabupaten-kabupaten. Nah, di sini kan Apkasi ini adalah himpunan dari kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Dan kebanyakan adalah kabupaten-kabupaten yang memiliki kelapa sawit. Makanya klub banget kita datang ke sini. Tapi potensi kelapa sawit ini terbanyak ada di kabupaten mana sih Pak kalau Anda melihatnya? Kalau dari sisi potensi paling banyak itu ada di Riau, ada di Sumatera Utara, ada di Kalimantan. Itu potensi-potensi yang terbesar kalau dari sisi produknya. Tapi kalau dari sisi pemanfaatannya, kelapa sawit itu bukan hanya daerah-daerah penghasil sawit, tapi juga yang non penghasil sawit. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, kita sebenarnya di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas nih dari kelapa sawit. 24 jam kita bersama kelapa sawit. Oke, jadi peran serta dari BPDPKS ini adalah untuk ya ngobrol juga ya sama UMKM lokal untuk memperkenalkan kembali dan juga memanfaatkan kelapa sawit yang beragam manfaatnya. Manfaatnya apa nih Pak? Ini salah satu contoh yang ada di depan sini. Jadi kami punya namanya kemitraan usaha kecil menengah dan koperasi. Kita punya mitra-mitra binaan, baik itu UKM yang merupakan anggota dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit, juga dari perguruan tinggi. Nah ini contoh hasilnya. Ini adalah tas dari lidi sawit. Boleh kemudian, lihat Pak? Ya, ini adalah tasnya. Dari ini lidi sawit? Ya, ini sudah kita bawa ke KBRI di Pakistan. Nah, ini artinya sudah ekspor kita. Pak? Ya, ini salah satu mitra kita dari Sawitku Masa Depanku. Nah, ini salah satu contoh produknya. Kemudian juga ada ini sandal ya, sandal dari tangkos kelapa sawit. Kemudian juga ada minyak makan. Nah, ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi ini. Ini apa ya? Vitamin A dan vitamin E-nya. Ini bisa untuk suplemen makanan. Tapi ini mengubah rasa nggak sih Pak kalau pakai minyak ini? Tidak mengubah rasa, justru membuat kita semakin fit, semakin sehat gitu ya. Jadi ada vitaminnya Pak? Iya, ini karena banyak mengandung vitamin A dan vitamin E. Ini adalah minyak makan merah ya yang kita sebut. Minyak makan merah. Kemudian di sini juga ada helm ini. Helm ini dari kelapa sawit Pak? Ini dari tandan kosong kelapa sawit. Ini merupakan hasil riset. Jadi di BPDPKS kita punya program namanya Grand Riset Sawit. Jadi Grand Riset Sawit itu kita memberikan satu dana hibah yang sifatnya kompetitif untuk meriset A sampai Z terkait dengan kelapa sawit. Dan ini salah satu hasilnya. Nah dari situ kemudian bisa dikomersialisasikan dalam skala UKM. Nah ini salah satu contoh. Ini helm, terus kemudian di booth kita juga ada rompi anti peluru. Rompi anti peluru. Rompi anti peluru dari tandan kosong kelapa sawit. Kemarin Pak Gibran juga sempat datang ke booth, kita tunjukin. Nah, kita punya rompi anti peluru, kita punya helm. Nah ini termasuk helm proyek ini ya. Kemarin juga kita perkenalkan untuk ke IKN ya. Iya. Karena di IKN kan perlu safety gitu ya, perlu helm. Nah kita juga memperkenalkan ke mereka gitu. Tapi kalau Anda melihat mungkin tadi kan ada beberapa daerah seperti Riau dan sebagainya yang mempunyai potensi dari kelapa sawit ini. Kalau Anda ngelihat di ibu kota kita yang terbaru nih, IKN ini mungkin punya potensi yang sama atau seperti apa Pak? Iya termasuk untuk menjadi penyangga yang ada di sekitar IKN ini adalah daerah-daerah penghasil sawit juga. Makanya kami nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi juga untuk mengangkat UKM-UKM yang ada di sekitar situ. Jadi dari sisi ekonomi juga nanti akan terangkat karena di sekitar situ banyak juga nih pekebun-pekebun yang menghasilkan kelapa sawit. Oke, tapi Pak di sini unik dan menarik sekali kok ada kain ya Pak. Emangnya dari kelapa sawit bisa buat kain Pak? Atau seperti apa Pak? Ini adalah batik yang malamnya dari kelapa sawit.
Nah, seperti selama itu. ini batik itu malamnya menggunakan parafin. Iya. Nah, parafin itu masih impor. Ternyata Oke. kita bisa berhasil dari hasil riset bisa kita gantikan dari sawit. Dan ini sudah juga diaplikasikan. Kemarin kita juga sudah sosialisasi di Cirebon, kemudian di Solo, termasuk juga di Yogyakarta gitu ya. Untuk kemudian masyarakat pembatik-pembatik bisa menggunakan malamnya yang dari kelapa sawit. Oke, Ini. Bapak mungkin saat ini pemirsa di rumah yang menyaksikan ingin tahu harapannya sebenarnya apa sih Pak dari BPD PKS kemudian melihat potensi yang begitu luar biasa dari kelapa sawit. Jadi harapan kami masyarakat semakin care dengan kelapa sawit bahwa Indonesia adalah sawit dan sawit adalah Indonesia. Jadi di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari kelapa sawit, maka kita harus menjaga potensi anugerah terbesar dari Tuhan di bumi Indonesia ini. Dan menariknya, kelapa sawit ini bisa diskalakan untuk usaha kecil menengah dan koperasi. Ini contoh-contoh produknya. Jadi Oke. masyarakat bisa berinovasi untuk memanfaatkan produk-produk sawit dan turunannya. Oke Pak Helmi, terima kasih banyak Terima sudah berbincang kasih. bersama dengan kita pemirsa. Rupanya kalau kita dengarkan bersama tadi, kelapa sawit ini memiliki banyak sekali potensi, bahkan bisa menekan impor kita yang tinggi ya Pak Iya, ya. betul Dan sekali. juga bisa dimanfaatkan dengan salah satu caranya, yaitu malam terbuat dari malam untuk Malam melukis batik sawit, ya, iya. batik sawit gitu ya pemirsa. Banyak sekali manfaat dan juga vitamin yang tinggi. Kita masih akan terus membahas mengenai potensi-potensi dari daerah sesaat lagi pemirsa di Apkasi Talk.